Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore yang dirahmati oleh Allah. Tentunya yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur. Bersyukur hanya kepada Allah, karena hanya Dialah zat yang menciptakan kita, mengarahkan kehidupan kita, dan juga memberikan segala karunia dan nikmat kepada kita. Lebih-lebih karunia nikmat iman dan Islam yang terus kita upayakan untuk bagaimana berkembang dan tumbuh subur di kehidupan kita masing-masing, mulai dari hati, lubuk hati yang paling dalam sampai kepada amal perbuatan kita selalu dihiasi dan disemangati dengan keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam tentu tidak lupa selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Kami hanya berharap ibu-ibu yang berada di Serambi tetap fokus ngajinya, kan? Walaupun ada nanti suara motor berdering, kendaraan yang geber-geber begitu, janganlah usah dilihat, kita fokus pada pengajian. Maksud saya seperti itu, karena kalau kemasuk itu enak. Yang dihadapi banyak ibu-ibu yang kelihatan, jadi saya harus hati-hati dalam berbicara. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur pada sore hari ini pula kita bisa bersama-sama hadir di masjid ini, ya, melaksanakan jadwal kita, yaitu kajian Jumat sore. Dan sore hari ini insya Allah akan kita lanjutkan pada hadis yang keempat, ya, hadis yang keempat dari bab menjunjung tinggi dan menghormati, ya, sesama muslim, ya, serta penjelasan tentang hak-hak dan bagaimana kasih sayang antara sesama muslim. Kita sampai pada sore hari ini hadis yang keempat. Mungkin hadis ini jarang kita dengar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Abu Hurairah berkata atau bercerita, Qabbala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Hurairah pernah bercerita begini. Nabi, ya, saat mencium cucunya yang namanya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa indahul Aqra bin Habis. Sedangkan di situ ada seorang yang namanya Al-Aqra bin Habis. Ini Al-Aqra ini nama lakop, ya, julukan. Aslinya adalah
Faros. Dijuluki Al-Aqra karena apa? Karena kepalanya botak. Korun itu artinya botak, artinya. Mengapa disebut si botak? Karena kepalanya botak. Gitu. Ya, ini ceritanya seperti itu. Jadi nama aslinya itu Faros. Faros bin Habis. Dia dari Bani Tamim. Kemudian faqala al-Aqra, maka ketika Aqra itu melihat Rasulullah itu menciumi Hasan, ya, maka Aqra berkata, innali asyaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan. Jadi ketika dia melihat Rasulullah menciumi Hasan, Aqra berkata begini, saya itu punya 10 anak, tapi satu pun gak pernah ada yang saya cium. Jadi Aqra mengatakan seperti itu. Ketika melihat Nabi menciumi cucunya, Aqra mengatakan seperti itu, saya itu punya 10 anak, tapi satu pun tidak ada yang pernah aku cium. Wa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menoleh kepadanya. Ketika Aqra berkata seperti itu, Rasulullah dengar menoleh. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, seraya bersabda Rasulullah, man la yarhamu la yurhamu. Muttafaqun alaih. Jadi hatinya cekak. Man la yarhamu wa la yurhamu. Ada ulama yang mengatakan man la yarham la yurham. Ya. Jadi mannya itu man li syartiyah, bukan mausul. Maka kalau man syartiyah butuh jawab. Jawabnya la yurham. Kalau man syartiyah berarti fi'il mudhari'nya dijazmkan. Ya. Maka jawabnya pun harus majzum juga. Jadi ada sebagian mengatakan man la yarham la yurham. Ya. Tapi ada yang mengatakan mannya itu man mausul. Sing sapa wonge, ya. La yarham, ora memberi kasih sayang. La yurham, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ya. Muttafaqun alaih. Hadisnya pendek, Bu. Ini sebagai dalil apal, tekan omah apal. Mal la yarham la yurham. Muttafaqun alaih. Ya. Dari Abu Hurairah. Jadi tadi sudah kita katakan ya, bahwa di atas tadi Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali, ya. Kemudian Aqra melihat, Aqra mengatakan, aku punya 10 anak tapi satu pun tidak ada yang aku cium. Maka yang terpenting di sini, Bapak Ibu, jadi yang pertama, sebagaimana hadis Rasulullah yang lain, man lam yarham saghirana falaisa minna, atau dibalik, man lam yuwaqqir kabirona falaisa minna wa man lam yarham saghirana falaisa minna. Itu ada hadis mengatakan seperti itu. Sing sapa wonge ora iso memuliakan, menghormati yang lebih tua, itu bukan umatku. Sebaliknya, barang siapa yang tidak merasa kasih sayang kepada yang lebih muda, itu juga bukan umatku. Jadi imbang. Yang tua kepada yang muda kepada yang tua, imbang.
hak kewajibannya. Yang tua berhak untuk dihormati, tapi berkewajiban untuk mengkasih sayangi yang muda. Yang muda berhak untuk dikasih sayangi. Yang tua berkewajiban untuk menyayanginya, gitu ya. Yang muda berhak untuk dikasih sayangi, yang tua berkewajiban menyayangi. Ini banyak hadis-hadis yang senada dengan ini. Jadi Rasulullah memberikan contoh yang sangat bagi orang timur terutama ya, itu sangat memberikan contoh kepada kita bahwa mencium anaknya, mencium cucunya, mencium anak yang masih kecil siapa saja, asal atas dasar kasih sayang, bukan syahwat, itu sunnah Rasul. Jadi umpamanya anak tonggo, cah cilik ini kan umpamanya kita sebagai tetangga merasa kasih sayang kepada anak untuk mencium, boleh, asal tidak ada rasa syahwat. Ini nanti dijelaskan di dalam kitab ini. Boleh. Anaknya konco, wah kok cantik, manis, imut-imut gitu ya. Kasih sayang kita akhirnya secara tidak sadar kita mencium, tidak apa-apa. Tapi tidak disertai dengan syahwat. Nah ini. Oke, kita lanjut. Ketika Rasulullah itu mendengar ucapannya Aqra, aku duwe anak 10 kok yo beras ora ono sing tau tak mencium itu. Bayangkan anaknya sendiri. Maka apa kata Rasulullah? Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memandangi Aqra. Memandang dalam rangka apa? Muta'ajjiban. Rasulullah itu heran. Loh, wong tuwa kok ora tahu nyayangi anak-anaknya, sekedar mencium saja kok ora tahu, heran, muta'ajjiban. Kenapa? Dianggap ada musyafqah alal aulad. Menurut Rasulullah itu dianggap orang kasih sayang belas wong tua seperti ini kepada anak-anak. Wong anake dhewe wae kok ya ora gelem berkasih sayang. Ya. Yang kasih sayang itu diwujudkan apa? Jadi Aqra itu menurut Rasulullah ada takabilihim wa hamlihim wa syammihim. Jadi gendong ora tahu, mencium pun tidak pernah. Ini kalau di tengah-tengah kita model orang tua seperti ini, orang tua apa itu? Ya sama dengan Rasulullah, dianggap wong tua itu wong tua sing kasar banget lah kepada anak-anaknya. Wong anake dhewe kok ya gendong ora tahu. Nyun sewu nggih. Ini terutama bapak-bapak ini, nah ibu-ibu pasti tidak. Ya, sing jenenge anak itu pasti lengket pada ibunya. Enggak pernah lepas dari gendong kecuali kalau tidur. Ya. Tapi bapak-bapak ini kadang-kadang ada bapak itu tapi enggak pernah itu. Wis mangkate isu anake durung tangi, mulai tengah wengi. Mangkat tengah isu sama sekali ora pernah gendong. Enggak ada kesempatan. Anaknya sudah tidur, pulang masih berangkat masih tidur, pulang sudah tidur. Mencium pun enggak pernah. Maka Rasulullah keheranan seraya bersabda, "Man la yarham, man la yarham, barang siapa yang tidak mengasihi, ya, la yurham, maka tidak akan pernah mendapat kasih sayang." Artinya apa? Ini di dalam tafsir ini nanti dikuatkan hadis yang lain. Man la yarhamun nasa,
Ini kalau mannya mausul ya, saya baca seperti itu. Man la yarhamun nas, barang siapa yang tidak mengasih sayangi sesama manusia. Kalau makna seperti ini itu dikuatkan oleh hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Jabir. Man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah, la yarhamuhullah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Jabir. Jadi segi riwayat lain, hadis lain mengatakan seperti itu. Maka kalau sarah hadis ini mengatakan man la yarhamun nasa, ya, barang siapa yang tidak mengasih sayangi, menyayangi orang lain, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Ini penjelasannya sampai sana. Dari peristiwa Rasulullah mencium cucunya. Kemudian Aqra mengaku belum pernah mencium satupun dari anaknya, yang jumlahnya 10 itu. Kemudian di sarah berikutnya, di penjelasan berikutnya, ay man la rahmata indahu, ya, ay man la rahmata indahu, barang siapa yang dia tidak punya kasih sayang kepada orang lain, ya, la yurham, ay la yarhamahu, la yarhamuhullah, artinya Allah tidak akan menyayangi orang itu. Nanti banyak riwayat ibu-ibu, riwayat hadis yang senada dengan ini banyak sekali. Ya, nanti dijelaskan di dalam sarah ini. Itu salah satu penjelasan dari hadis tadi, barang siapa yang dia tidak punya rasa kasih sayang kepada orang lain, maka Allah pun tidak akan pernah menyayangi dia. Nih, kemudian saya lanjutkan riwayat yang lain, ya, atau sarah yang lain. Makna dari hadis ini tadi, ya, berdasarkan pendapat Ibnu Abi Jamrah, yahtamilu ayyakuna man la yarhamu ghairahu bi ayyi naw'in min anwa'il ihsani la yahsilu lahu hadzal thawab. Ini Ibnu Abi Jamrah memaknai hadis ini. Hadis ini memuat satu penjelasan bahwasanya orang yang tidak bisa merahmati, menyayangi orang lain dengan bentuk kasih sayang apapun, min anwa'il ihsan, dari kebaikan-kebaikan, macam kebaikan, jadi kasih sayang itu kan mesti kebaikan. La yahsilu lahu hadzal thawab, maka dia tidak akan pernah mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Jadi kasih sayang di situ dimaksudkan dengan kebaikan. Baik. Berdasarkan firman Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Surat nopo niku? Masih ada yang ingat? Hal jazaul ihsanu illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan, bukan ihsan. Surah, alah biasanya ibu-ibu hafal ya. Ar-Rahman, ya, ayat 60. Ya. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Kalau secara terjemah apa itu? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Yang baik mesti akan dibalas kebaikan. Ya, al jazaul ihsani illal ihsan. Ar-Rahman ayat 60.
Wa yahtamilu ayyakunal murad, ya. Apa yang dimaksud dari ayat ini? Malla takunu fi rahmatun, malla takunu fi rahmatul iman fi dunya la yurhamu fil akhirah. Barang siapa yang di dunianya ini tidak ada kasih sayang yang berdasarkan keimanan, maka la yurhamu fil akhirah, maka dia di akhirat pun tidak akan mendapat kasih sayang Allah. Ya. Au man la yarhamu nafsahu bimtithali awamirillah, barang siapa yang tidak menyayangi dirinya, ini jadi diperluas Bu ini maknanya. Barang siapa yang tidak mengasih sayangi dirinya dengan cara apa? Bimtithali awamirillah, dengan mentaati perintah-perintah Allah, mematuhi perintah-perintah Allah, itu bagian daripada menyayangi dirinya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhkan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, la yarhamuhullahu, maka Allah tidak akan pernah memberikan kasih sayang kepadanya. Jadi maknanya banyak sekali ini syarah hadis ini. Jadi bisa dikembangkan, semuanya bisa dipakai. Kenapa? Li'annahu laisa indahu ahdun. Karena apa? Orang yang seperti ini itu sama artinya dia tidak pernah punya ikatan dengan Allah. Kemudian dimanai lagi, man la yarhamu wa la yurham, ay la yusabu illa man amila sholihan. Orang itu tidak akan mendapatkan pahala dari Allah kecuali kalau dia berbuat salih. La yusabu illa man amila sholihan. Ini juga merujuk pada ayat Allah tadi, hal jazaul ihsani illal ihsan. La yusabu illa man amila sholihan. Kemudian dimanai lagi, la yaslimu minal balai illa man tasaddaq. Orang itu tidak akan selamat dari bala, bencana, kecuali dia harus selalu bersedekah. Di dalam satu riwayat dikatakan as-shadaqatu daf'ul bala. Ya. Ini maknanya sampai sana. La yaslimu man minal balai illa man tasaddaq. Tidak akan selamat dari bala kecuali orang yang terus mengkontinyukan sedekah. Ibu-ibu, di hadis-hadis yang dulu sudah diajarkan oleh Rasulullah, sedekah itu tidak harus berupa materi. Ya, pernah salah seorang sahabat, ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya itu bisa berinfak, bisa bersedekah ya Rasul. Sementara kami orang yang nggak punya, bagaimana bisa sedekah untuk makan sendiri? Tidak ada, tidak cukup. Maka Rasulullah menjawab, tasbih itu sedekah, ya kan? Tahlil, kita baca tahlil itu sedekah, tahmid itu sedekah, takbir itu sedekah, sampai apa? Membantu orang yang kesusahan di tengah jalan, umpama sepedanya gelimpang, ya. Sekarang kalau dulu-dulu ya, kalau musim panen itu kan banyak ya, orang jalan setapak pakai sepeda, kemudian geronjal akhirnya gelimpang, padahal jumlahnya 1 kintal yang dibuat atau bahkan 2 kintal. Untuk mengangkat sendiri kan tidak mampu. Kita tahu, kita tolong, kita bantu, itu sedekah. Sampai-sampai yang terakhir Rasulullah imatatul adha anit thariq, menyingkirkan duri, menyingkirkan hal-hal yang membahayakan orang yang lewat dari jalan umum itu
itu sedekah. Sampai itu Bapak Ibu. Jadi sedekah itu bisa kita lakukan setiap saat sebenarnya. Tidak harus berupa yang namanya material. Apa saja bisa sedekah. Tabassum, berwajah, bermuka yang ceria, berwajah yang ceria terhadap kawan kita, setiap kita ketemu dengan semua kawan, itu sedekah. At-tabassum sedekah. Ya. Jadi jangan kesulitan untuk bersedekah ini. Kalau di sini ditafsirkan bahwa la yaslimu minal bala'i illa man tasaddaq, itu enggak usah sedih kita. Kita bisa bersedekah lewat apa saja. Nah, kemudian ada makna lagi ini. La yandurullahu bi'aini rahmati illa ila man ja'ala fi qalbi rahmah. Walau kana amalu sholihun. Ya. Jadi la yandurullahu bi'aini rahmah, Allah itu tidak akan melihat, memperdulikan, memperhatikan ya. Bi'aini rahmah, dengan pandangan Allah yang penuh kasih sayang, illa, kecuali ila man ja'ala fi qalbi rahmah, kecuali orang yang ada di hatinya itu penuh dengan kasih sayang. Sekali lagi Ibu, yang namanya perbuatan itu berangkat dari hati. Kalau hati seseorang itu penuh dengan kasih sayang, maka akan terwujud dalam perilaku dia penuh kasih sayang dengan siapa saja. Maka di dalam syarah ini tadi dikatakan, la yanzurullahu bi'aini rahmati illa ila man ja'ala fi qalbi rahmah. Allah itu hanya akan melihat pada orang yang dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, hanya pada orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Maka sebenarnya Asmaul Husna, nama Allah dan sifat-sifat Allah yang banyak itu sebenarnya adalah memberikan makna kepada kita. Kita disuruh meniru sifat Allah. Tentunya bukan yang Allahul Kabir ya, Allah yang maha besar kamu ngaku enggak gitu, bukan yang itu ya. Yang ada sifat Allah yang rahmat, kemudian rahim, kemudian apa ya, asy-syakur ya. Ya kan? Kalau dalam hadis itu dikatakan malam yashkurin nas falam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka tidak akan bisa dia bersyukur kepada Allah. Logikanya gimana, Bu? Kepada manusia yang berbuat baik, yang dia tahu, yang dia lihat, yang dia rasakan, yang dia saksikan, nggak bisa berterima kasih. Apalagi kepada Allah yang tidak dilihatnya. Itu maksud. Malam yashkurin nas walam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada sesama manusia, maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Maka di sini tadi ada seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Allah itu tidak akan melihat dengan pandangan yang penuh dengan kasih sayang, kecuali hanya kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Kemudian wa fi jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aqra isyaratun ila anna takbilal walad wa ghairuhu min ahlil maharim wal ajanib innama yakunu lisyafqati warahmati la lisyahwati wal ladati. Nah ini yang tadi sudah saya singgung. Jadi jawaban Rasulullah ya, di wafi jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Aqra, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham, itu ya. Itu menunjukkan bahwa
mencium anak, bukan menciumi ya, mencium anak. Lain ya, menciumi ku cium terus kan enggak gitu. Mencium ya sekali waktu. Menciumi ku terus-terusan. Istimror gitu ya. Kaidahnya istimror. Terus-terusan gitu. Ya sing wajar saja lah. Nek terus-terusan itu perlu curiga ya. Bapak menciumi anak gadisnya kok terus-terusan. Nah, ibu perlu curiga. Ada apa itu? Ya jangan-jangan ada hal lain itu. Kalau hanya sekedar anaknya datang dari jauh kemudian dicium, oke lah. Ya. Maka di sini dikatakan anna takbilal walad, sesungguhnya mencium anak wa ghairu atau yang lain min aminal ahli, dari keluarganya, ya, wal maharim, dan dari mahramnya, ya, dari maharim, ya, wal mahram, wal ajanib, dan dari orang lain, innama yakunu lisyafqati warahmati, sesungguhnya mencium itu adalah dikarenakan kasih sayang. Ya, kasih sayang bukan berarti mahabbah, cinta, bukan. Ya, kakak adik mencium adiknya itu menunjukkan kasih sayang. Tapi la lisyahwati walladati, bukan karena dorongan syahwat dan dorongan apa ya, ladat ya, kelezatan, kenikmatan. Kenikmatan dalam arti ya kepuasan, nikmat mencium apa orang lain. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian, wal ajanib ini ya jangan sampai sudah sesama tua ya. Tentunya ini ya dikaitkan dengan apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Rasulullah itu mencium cucu, berarti al ajanib di sini ya orang lain tapi yang masih kecil. Ya, jangan kemudian yang sudah dewasa dicium, ini nggak boleh. Ini mesti banyak dominasi lisyahwah atau lilat, nggak boleh. Ya, ini sudah dijelaskan di dalam syarah hadis ini. Kemudian hadis lain yang senada Bapak Ibu sekalian dijelaskan. Man la yarhamun nasa la yarhamuhumullah. Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Di hadis depan tadi sudah ada, barang siapa yang tidak mengasihi sayangi orang lain, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi nek kasih sayang dalam arti sesama dewasa itu mesti ada aturan. Ya, kalau bukan lagi mencium lagi tapi kasih sayang, merasa dia saudara saya, dia sesama muslim yang harus mendapatkan sesama kasih sayang dari sesama. Ya, umpamanya dia sedang berduka, perlu dihibur. Itu wujud kasih sayang kita. Kalau dia butuh dan kita mampu, perlu dibantu. Ya. Tapi kalau tidak bisa membantu, ya katakanlah dengan perkataan yang baik. Falyakul khairan auliyas, falyakul khairan, gitu ya. Jadi berkatalah yang baik. Ya. Kata Allah dalam ayat itu, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'ul adha. Yatba'ul adha. Ucapan yang baik lebih baik dari kita memberi tapi dengan memaki, memberi tapi dengan menyakiti hati. Itu lebih baik kita ucapkan, Mbak, aku ora iso, aku dhewe yo duwe butuhan, sing ana jatah waktune, nek duit sakmono yo aku gak mampu, maaf nggih, mungkin lain kali. Ini kan ucapan yang enak gitu. Jangan kemudian
ngomongnya urung dipahami semuanya, sekene kurang ajar wong iki mangger moro mesti utang, maka terus cas dor. Orang ya akan sakit. Maka Allah mengatakan, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'u. Jadi ucapan yang baik itu lebih baik daripada kita memberi tapi disertai dengan makian, disertai dengan melukai hati. Ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Syekhon dan Tirmidzi dari Jabir. Kemudian dari riwayat lain yaitu Ahmad, Tirmidzi dari Abu Sa'id diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ada hadis yang senada ini. Man la yarhamu man fil ardi la yarhamuhu man fis sama. Ya. Boleh dibaca man la yarhamu man fil ardi la yarhamuhu man fis sama. Boleh dibaca man la yarham man fil ardi la yarhamuhu man fis sama. Boleh seperti itu. Barang siapa yang tidak mengkasih sayangi orang yang ada di muka bumi, sesama manusia di muka bumi ini, maka yang ada di langit tidak akan pernah menyayangi dia. Yang ada di langit itu ada malaikat, ya kan? Ada Allah sendiri, Allah yang fis sama itu ya. Kemudian mungkin binatang-binatang, penghuni-penghuni langit yang lain. Ya. Itu tidak akan pernah memberikan kasih sayang kepada orang itu. Karena apa? Dia tidak menyayangi orang yang sesama di bumi. Dari Jarir, Rawahu Ahmad, ada riwayat mengatakan, man la yarham la yurham, sama seperti ini. Wa man la yaghfar la yughfar lahu. Ya. Man la yaghfaru la yughfaru lahu. Ini terusan hadisnya. Barang siapa yang tidak mengkasih sayangi orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah tentunya. Wa man la yaghfaru, barang siapa yang tidak la yughfaru ya, la yughfir. Ghaffara yughfiru, la man la yughfiru, la yughfar. Ya. Barang siapa yang tidak mau memberikan ampunan ataupun memaafkan kepada orang lain, maka dia pun tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah. Terakhir, hadis yang senada dari Imam At-Tabrani dari Jarir, man la yatub, ya, man la yatubu, atau man la yatub la yutab alaihi. Ya. Ini akhrajahu Tabrani. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Barang siapa yang tidak bertaubat, barang siapa yang tidak memberikan maaf, taubat di sini maksudnya memberikan maaf pada orang lain, lam yutab alaihi, maka dia tidak akan mendapatkan maaf dari Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadis tadi dikuatkan betul, banyak hadis, banyak riwayat, yang artinya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah inti daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bagaimana kita menaruh sebanyak-banyaknya dalam hati kita ini rasa kasih sayang, sehingga kita mudah memberikan kasih sayang kepada orang lain. Yang disimbolkan oleh Rasulullah mencium cucunya, ya, mencium cucunya itu artinya memberikan kasih sayang kepada anak yang lebih kecil, orang yang lebih muda, ya.
juga secara umum dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, kasih sayang yang diberikan oleh kita kepada orang lain. Ya tadi seperti yang kita contohkan tadi. Ya. Ada orang yang yaitu jiwa kasih sayang kan akan muncul itu secara otomatis. Karena kalau sifat itu sudah menjadi bagian dari akhlak kehidupannya, maka ketika ada orang yang perlu diberikan kasih sayang spontan, dia akan melakukan itu. Contoh tadi, ada orang nuntun sepeda yang berisi dengan gabah yang banyak, kemudian jatuh gelimpangan di selokan umpamanya. Bagi orang yang punya rasa kasih sayang, kalau dia sendiri tidak mampu karena itu masuk selokan dan mesti berat, maka dia akan celuk-celuk tonggone. Mas, Pak, kayak ono sederek sing gelimpangan ning selokan gowo gabah. Pasti akan seperti itu secara spontanitas. Enggak usah banyak dipikir. Itulah yang kasih sayang yang sudah bagian daripada akhlak kehidupan kita. Karena akhlak itu munculnya tidak dipikir. Kalau sesuatu yang baik, akhlak yang baik, itu otomatis ketika ada yang butuh, maka akhlak itu akan muncul. Itulah yang namanya akhlak. Maka jadikanlah kasih sayang itu bagian daripada akhlakul karimah kita. Insya Allah kita akan mudah memberikan kasih sayang kepada siapapun. Ya, ini dalam hadis-hadis ini tidak dibatasi sesama muslim saja, kepada siapa saja. Walaupun dia itu bukan non-muslim, kalau dia butuh bantuan orang usah kayak wong Kristen ya rasa tulungi, enggak gitu. Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah memberikan contoh kepada siapa saja. Ya, dalam banyak riwayat tadi dijelaskan. Maka mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum